Oke, jadi kita mulai diskusinya buat modul 4 yang sesi 17 ya. Mungkin dari yang nomor 1 dulu, sebutkanlah dalam adegan mana sajakah dalam film Matrix problem pengetahuan manusia ditampilkan. Ada yang mau mulai duluan? Aku mungkin boleh mulai duluan. Jadi aku mungkin mau jelasin singkat dulu dari kayak film ini tuh sebenarnya tentang apa. Jadi kan film The Matrix itu film fiksi ilmiah cyberpunk yang disutradarai oleh Wachowski. Jadi filmnya itu menggabungkan elemen aksi filosofi, terus teknologi, juga mengeksplorasi konsep realitas, kebebasan, dan kesadaran. Nah, kisahnya itu berpusat oleh Thomas Anderson. Itu dia tuh kayak seorang programmer dan hacker yang aliasnya tuh Neo. Nah, dia tuh merasa ada sesuatu yang aneh atau janggal dengan dunia tempat yang dia hidupin. Nah, ketika dia bertemu dengan Morpheus dan Trinity, jadi dia tuh mengetahui bahwa kebenarannya pada dunia dia itu. Jadi dunia itu yang dia kenal itu ternyata cuman simulasi dari komputer yang namanya tuh The Matrix yang diciptakan oleh mesin cerdas yang tujuannya tuh untuk menipu manusia agar tetap tertidur dan digunakan sebagai sumber energi. Nah, salah satu dari adegan ini itu adalah adegan tentang pil merah dan versus pil biru. Jadi di adegan ini tuh Morpheus itu ditawarin nawarin Neo, sorry. Dia tuh nawarin tentang pil biru. Jadi kalau pil biru itu Neo itu kembali ke kehidupan lamanya, di mana dia tuh akan ngelupain semuanya dan terus hidup dalam The Matrix itu. Jadi dia nggak menyadari bahwa dunia ia kenal itu sebagai simulasi. Nah, kalau pil merah itu Neo itu bakal mengetahui kebenaran dan melihat dunia apa adanya, meskipun kenyataannya bisa menyakitkan dan penuh penderitaan. Nah, ini tuh ada kaitannya sama filsafat Plato tentang alegori gua, di mana mirip dengan tahanan dengan gua Plato, di mana Neo itu hidup dalam dunia ilusi, yaitu The Matrix tadi. Jadi ia tuh memilih pil merah ini seperti orang tahanan yang keluar dari gua dan melihat dunia nyata untuk pertama kalinya. Namun kalau keluar dari The Gua atau The Matrix itu nggak menjamin kebahagiaannya. Jadi kebenarannya itu bisa menyakitkan dan juga uh, walaupun orang-orang itu lebih banyak memilih kebohongan yang nyaman daripada menghadapi kenyataan yang keras itu. Terus ada kaitannya juga dengan Descartes di mana Descartes itu pernah mempertanyakan apakah dunia itu yang kita alami itu hanyalah tipuan, di mana Matrix itu juga mempresentasikan itu. Jadi dunia itu tampak nyata dan bisa jadi hanyalah ilusi. Gitu. Jadi pil merah itu bentuk dari skeptisme radikal, di mana kita tuh memilih untuk mempertanyakan segala hal dan mencari kebenaran meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanannya. Mungkin itu aja dari aku, ada yang mau nambahin? Oh, aku. Jadi aku mau nambahin bagian adegannya, contoh adegannya. Jadi ada adegan di mana ada anak kecil, dia itu dia tuh bilang kalau misalnya ada sendok, padahal padahal tuh di situ tuh nggak ada sendoknya. Jadi ini tuh menggambarkan bahwa realitas itu bisa aja terjadi tuh karena persepsi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Mungkin itu aja yang aku mau nambahin. Ada yang mau nambahin, guys? Oke, mungkin aku mau nambahin dia ada adegan yang dia bangun di dunia nyata gitu. Jadi kan Neonya kan dia bangun gitu kan dari yang dunia cyber itu yang simulasi itu. Terus kayak dia sadar wah ini selama ini tuh dia hidupnya tuh di realitas buatan gitu. Nah, ini tuh uh, cerminan problem skeptisisme di epistemologi gitu. Kalau epistemologi sendiri kan dia kan kayak cabang filsafat yang kayak ngebahas pengetahuan gitu kan. Jadi kayak gimana sih manusia itu bisa mengetahui sesuatu, terus kayak apa batasan pengetahuan, terus kayak bagaimana cara ngebedain antara kebenaran sama ilusi. Jadi kalau misalnya istilah skeptisme epistemologis itu berarti dia ada kayak keraguan terhadap kemungkinan manusia buat benar-benar kayak mengetahui sesuatu secara pasti gitu. Jadi ini nyambung juga sih sama yang tadi ditambahin sama Atela sama Adria. Mungkin dari aku itu aja. Dari yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak atau udah aman? Oke, kalau udah aman kita lanjut ke nomor 2 ya. Problem mendasar apakah tentang pengetahuan yang ditampilkan dalam film itu? Ada yang mau mulai? Aku izin mulai. Jadi, problem mendasarnya menurut aku itu kan, di film Matrix itu dia menggambarkan kalau realitas ini tuh
yang sebenarnya gitu, itu diterima manusia. Padahal sebenarnya kan itu kan buatan. Dan ini bisa menggambarkan kalau kita sebenarnya tidak tahu yang kita alami itu realitas atau hanya cuma ilusi itu. Menurut aku sih itu ya. Yang lain kamu nambahin silakan. Kalau dari aku izin nambahin juga, kalau film ini tuh kayak menunjukkan kalau, orang tuh hidup dalam kayak ketidaktahuan gitu. Jadi kayak hanya ngelihat bayangan dari realitas yang lebih kayak yang nggak dalam gitulah. Jadi contohnya kayak misalnya kayak Neo itu awalnya dia kayak nggak sadar kalau hidup itu dalam simulasi. Dan dia tuh kayak harus, milih untuk eksplorasi atau enggak, tetap dalam kenyamanan ilusi gitu. Ini tuh kayak mencerminkan isu filosofis yang tentang kebebasan kehendak versus determinism, di mana seorang individu itu harus menghadapi pilihan yang sulit antar pengetahuan sejati ataupun ketidakmauan untuk tahu. Aku sih itu aja. Ada yang mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin dari yang Azrina punya. Jadi kayak film ini tuh kayak nampilin itu alegori dari Gua Plato yang waktu itu kita pernah bahas. Jadi itu di mana manusia itu yang terjebak dalam gua, jadi hanya bisa ngelihat bayangan dan itu tuh kayak dia ngira kalau misalnya itu adalah sebuah realitas. Jadi kayak seperti manusia dalam film Matrix ini, yang dia tuh nggak sadar kalau misalnya mereka tuh hidup dalam dunia simulasi. Itu aja sih dari aku. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Oke, kalau udah aman, kita lanjut ke yang terakhir. Mengapa cerita film Matrix mencerminkan wawasan dunia modern? Ada yang mau mulai duluan? Aku izin menjawab deh. Jadi kan film Matrix itu kan mereka tuh mencerminkan wawasan dunia modern karena pertama mereka tuh kan menggunakan elemen-elemen yang melambangkan kayak masa depan gitu kan, kayak ada mesin, ada robot, ada AI gitu-gitu kan. Tapi kan film ini kan it's from 1999. Berarti it's basically like kayak it's like foreshadowing of like the modern world yang sekarang sekarang kayak kita alami gitu kan. So kayak walaupun it's not 100% accurate, udah ada bukti-bukti gitu dari film itu yang udah kayak mencerminkan dunia modern kita sekarang. Contohnya kayak kan sekarang kan udah ada kayak ChatGPT gitu kan yang sering kita pakai kalau buat nyari informasi. Itu kan ChatGPT itu kan kayak artificial intelligence gitu kan. Jadi that's like one of the proofs. Jadi film itu secara tidak sadar tuh mereka tuh mencerminkan bagaimana kita tuh ada ketergantungan dengan teknologi, dan biasanya tuh manusia tuh mereka lebih cenderung tuh memilih kenyamanan dan ketidaktahuan daripada realitas yang mungkin kayak nggak enak gitu. Dan The Matrix juga mereka mengingatkan kita itu bahwa AI itu mereka tuh ada potensi bahaya gitu buat kita, dan juga kita tuh harus tahu kayak kita tuh harus membedakan yang mana tuh yang nyata dan mana yang tidak gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, apakah ada lagi yang mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin dikit deh kalau gitu. Dia juga ada ngegambarin krisis eksistensial gitu. Jadi kayak banyak orang di era modern itu kan dia mempertanyakan kan kayak dia kayak makna hidup sama realitas di tengah kehidupan yang kayak semakin terhubung dengan dunia virtual itu gimana sih gitu. Terus kayak bisa juga selain dari kecanggihan teknologi sama AI, ada juga kayak media sama kayak manipulasi informasi gitu. Kayak misalnya yang di Matrix itu kan yang dia nyiptain ilusi bagi manusia gitu kan. Jadi kayak dunia modernnya penuh sama manipulasi informasi melalui kayak media sosial, propaganda, sama algoritma digital gitu. Itu aja dari aku. Ada yang mau nambahin lagi? Aku hitung mundur ya. Mungkin aku mau nambahin. Jadi kan dari yang Kila sama Salsa udah jelasin. Jadi kalau misalnya itu tuh kita tuh berada di era informasi kan. Jadi kalau misalnya di The Matrix, manusia ini tuh dibanjiri sama data dari berbagai sumber, termasuk kayak bisa jadi hoax atau enggak propaganda. Nah, kalau saya di The Matrix ini ngegambarin bagaimana manusia itu bisa aja hidup dalam sistem yang mengontrol untuk cara berpikir mereka. Jadi, dia tuh mirip sama, algoritma internet yang membentuk opini publik tanpa kita sadari. Itu sih dari aku.
Oke, thank you. Oke lah. Yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak? Oke. Kalau misalnya nggak ada, berarti diskusinya udah selesai ya. Thank you guys. Terima kasih semua.